Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Jack Mamnyu. Nah, teman semuanya, para fan iPhone dimanapun untuk berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki mudah segala urusannya. Oke? Amin amin ya robbal alamin. Nah, teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya memberikan video reaction kembali. Ya. Nah, ini masih terkait dengan yang lagi rame-ramenya teman ya, imbang atau satu-satu yang di sana berbarengan dan situ juga barengan. Nah, yaitu si Fuji dengan si Feral dan si Aisyar dengan si Kamari di Bali teman semuanya. Nah, di sini langsung direaksi oleh Bunda LSR dan ini hampir setengah jam teman semuanya ya, obrolan atau reaksi dari Bunda LSR penting sekali untuk teman semuanya para fan iPhone untuk menyimak ini dan juga para super full ya katanya. Oke, seperti apa video obrolannya? Oke, untuk teman semuanya jangan lupa ya, tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, langsung saja kita ke video selengkapnya, monggo. Satu sama ternyata F juga. Oh, iya. Ini kenapa ya siper Furel ini tadi mampir di lapak gue yang reaction. Lu nih masih panas gara-gara gue jodohin V sama Lorisa, hah? Masih panas lu? Ih, apa sih lu? Ya udah lu kalau mau V sama F silahkan ambil kan hak gue juga kalau gue ngerasa V itu lebih cocok sama Risa. Lagian kan VT gue udah gue take down. Kenapa sih lu? Udah 2 hari lo ya gue take down, lu masih aja manas-manasin gue tadi, bilang udah tahu belum F sama apa namanya F bukber sama V. Udah gue tahu. Terus mau bikin gosip apa lagi? Kenapa lu merasa terancam gara-gara misi gua mau mengkaramkan Furel, he? Apa sih lu pade? Kan gua udah gak apa-ngapain lagi. VT gua udah gua take down 2 hari yang lalu. Kok lu panasnya berhari-hari? Emang lu tuh persis Zionis lu ya? Diserang sekali, tantrumnya berhari-hari. Udah urusin aja tuh ya. Furel lu itu udah, hah? Gak usah lo ngurusin gue gitu loh. Segitunya sakit hati gara-gara gue jodohin V sama Risa. Lah, menurut gue memang dia lebih cocok sama Risa daripada F. Terus ya perkara Risa udah ada pasangan kan gue gak tahu waktu itu. Kok lo langsung nuduh-nuduh gue fitnah? Kan gue posisinya kagak tahu. Wajar aja dong kalau gue jodohin. Kan gue cuma ngeliat dari TikTok. Ya kan di TikTok dia nge-like Kak Risa itu nge-like pada saat orang komen dia di mobil ini kan, di like sama dia. Wajar aja lah gue berasumsi, ya kan? Ya kalau ternyata Kak Risanya udah punya pasangan, ya udah kan? Ya kan udah selesai gitu. Gue juga tidak meneruskan. Kok lu masih aja gitu? Ya udah kalau lu emang yakin Furel, apalagi sekarang kan ada bukber ya kan, Furel ada bukber, terus juga tuh apa tuh VT-nya ketua PAN itu merestui. Ya udah silahkan gitu loh. Toh gue juga udah menyatakan iPhone break kok. Hah? Lu tuh masih aja merasa terancam ya sama Aisyar ya? Hah? Masih aja lu merasa Aisyar tuh saingan kalian gitu. Lucu loh Furel ini udah buka bareng itu kan, udah ada support dari ketua partai, masih aja insecure sama pesaing beratnya alias Aisyar. Iya, lu masih insecure gitu loh. Hah? Ya udah lu kalau yakin silakan gitu. Gue tunggu undangan lu bulan 5 gitu loh. Lu DM ke gue. Ih, apaan sih lu? Udahlah Furel, lu nih kagak habis-habis tantrum. Udahlah, kalian berbahagia, udah selamat, congrats gitu loh. Terus kenapa? Aneh-aneh aja lu pade. Oke, lanjut ya. Terkait bukbernya Ais sama Mari. Ya kalau ditanya lo kecewa nggak Bun? Ya kan tadi gue udah bilang gue nggak nyangka. Kalau kecewa gimana ya maksudnya? Ya kecewa nggak kecewa sih. Maksudnya gini loh. I thought that Aisyar more wiser ya, lebih bijak. Cuma kan ketika gue lihat Fuji juga collab sama Feral, ya berarti harusnya kita nggak boleh kecewa juga lah, ya kan? Sama
Aisar. Maksudnya ya mereka berhak bukber dengan siapapun. Intinya ini tuh imbang. Paham gak lo? Iya kan? Ini tuh imbang. Ibaratnya V ini kan digadang-gadang dekat sama F. J digadang-gadang dekat sama A. Dan mereka ternyata hari ini di saat yang bersamaan melakukan bukber bersama, ya kan? Jadi ya udah. Ini satu sama imbang. Jadi nggak boleh kecewa loh. Ya kalau tadinya si F mungkin nggak bukber gitu kan atau apa ya, tapi gue yakin dia pasti bukber karena cuma nggak tahu kalau hari ini ya ternyata. Ya pasti bukber. Kan bukber partai kan? Ya pasti datang lah F gitu loh. Itu tadi bukber partai bukan? Ya whatever lah, mau nak bukber partai atau bukan partai, intinya pasti akan ada bukber gitu loh. Jadi seharusnya kita iViewers, fans Aisar maupun fans Fuji nggak usah kecewa lagi. Ya udahlah, mungkin ini statement dari mereka juga kalau nomor siper-siperan gitu loh. Enggak ya? Ya kalau bagi gue sih, gue memegang omongannya si Fuji di komentar. Dia nggak mau disiper-siperin gitu loh. Ya nggak mau disiperin untuk semua kapal gitu loh ya. Baik itu Furel maupun Aifu gitu loh. Ya tapi kan kalau bagi siper Furel kan cuma buat Aifu doang ya kan. Soal komentarnya si Fuji itu kan. Ya kalau gue sih ya menyikapi bukbernya, intinya gini ya, kalau gue ngelihat Furel itu ya tetap collab biasa ya, as a partner. Gak ada chemistry mereka berdua kok. Ya bagi gue gak ada chemistry. Ya lu Furel jangan gerah lah sama opini gue. Lu aja, maksudnya masing-masing aja lah kita ya. Lu mau beropini mereka tuh pasangan segala macam serah. Tapi kalau bagi gue ngelihatnya mereka berdua nggak ada chemistry. Ya begitupun sama lah. Ya baik dari sisi F, maksudnya gini, Furel tuh nggak ada chemistry baik dari sisi F ke V maupun dari V ke F. Mereka berdua tuh nggak ada feeling menurut gue ya. Nggak ada feeling ya, memang kalau sekarang seolah-olah masih bersama ya ada tujuan yang lain lah gitu ya. Terserahlah tujuannya apa, intinya menurut gue bukan percintaan aja. Nah kalau Iver ya sama sih sebenarnya. Maksudnya gini, kalau Iver gue sangat meyakini nggak ada apapun, yang nggak ada sesuatu apapun ke J ya, bener-bener murni as a friend gitu loh. Nah kalau dari sisi ceweknya ya belum alam ya. Ya soalnya kan kalau awal-awal dulu sih memang gue ngelihat ya memang benar-benar pure friends gitu ya. Tapi kesini ya gue ngelihat ada juga lah kayaknya baper-baper ya. Siapa sih yang nggak baper sama Amen? Iya kan? Duh gue bilang semua cewek pasti baper sama A. Nggak mungkin nggak gitu loh. Tapi kalau A ke J ya gue yakin sih just friends ya. Tapi ya kalau gue ngelihat ya si A ini dia respect ya sama si J, karena J ini orangnya perhatian kalau gue lihat. Maksudnya tuh kayak waktu dia di rumah sakit ya kan, di rumah sakit kan dia ngirim bunga kan. Nah gue nggak tahu nih si F ngirim sesuatu nggak ya ke A waktu dia sakit itu. Ya intinya dia tersentuh juga lah ya si A ini dengan keramahan dan perhatian yang dikasih sama J. Nah ya gitu sih, dia respect aja sama orang yang kayak gitu loh ya. Baik apa ibaratnya walaupun baru sekali ketemu terus ya baru sekali ketemu, baru collab beberapa kali itu penerimaannya itu sudah kayak orang apa kenal bertahun-tahun gitu loh. Jadi ya kalaupun memang diundang ya pasti, makanya gue bilang di Bali dia pasti diundang, yakin gue diundang. Bukan jadi gini ya, niat dia ke Bali itu murni buat motor, udah jelas itu gitu loh.
Cuman di Bali dia pasti diundang lah sama Mama Ri, nggak mungkin enggak gitu loh. Nah makanya kan tadinya aku pikir menolak undangan itu ya kan, atau misalnya maaf nih gue babi bu lape, tapi kan ternyata enggak maksudnya ya memang kalau untuk menolak undangan itu agak sulit karena kan dia pasti nggak mungkin nolak sih gitu ya. Terus yang kedua ya dia dia menghargai juga lah gitu ya, menghargai maksudnya ibaratnya gini lah, kan gue memang gak ada apa-apa sama J gitu kan gue emang temenan, maksudnya si Aisyah tuh mikir gitu kan ya. Jadi ya gak apa-apa lah kalau gue namanya diundang kawan gue buat apa bukber, masa iya gue tolak ya kan gitu loh ya. Karena memang Aisyah ini juga nganggep ya this is my friends gitu kan, kayak gitu ya. Dia nggak yang berpikir yang gimana atau dia juga kan ibaratnya saat ini lagi jomblo. Nggak ada hati yang dijaga ya kan. Lah kan keduanya juga bukber semuanya. Ibaratnya si F juga tahu kan kalau si A itu cemburuan banget sama V, dia masih ngelakuin tuh bukber ya. Terus kenapa Aizar nggak boleh gitu loh? Paham nggak maksud gua? Paham nggak sih di sini? Jadi ibaratnya kita nggak boleh kecewa lagi loh ya, karena dua-duanya melakukan hal yang sama cuy. Jadi seolah-olah dua-duanya tidak ada hati yang dijaga gitu ya. Memang nggak ada hati yang dijaga, wong memang lagi break gitu loh. Paham nggak maksud gue? Memang masih mode ya break gitu. Di sini intinya no siper-siperan lagi lah. I mean untuk saat ini ya. Kalau gue nih, gue harus ngomong gue dulu lah ya. Gue bingung juga nih ya kadang-kadang. Kalau gue ya tetap meyakini no siper-siperan ya. Kalaupun misalnya dari sisi Furel ya intinya ada tujuan yang lain lah gitu ya. Males lah gue sebutin di sini, ntar Furel ini hobi banget tersinggung sama opini gue gitu, langsung dijudge gue ini fitnah ini tag Bro V sama Ajudan. Emang pengecut mereka ini ya. Heran gue gitu loh, ini opini gue kok lu terganggu sekali gitu ya. Kalau Furel itu kenapa masih terjadi interaksi yang gimana ya, there's another goals ya. Tapi kalaupun memang akhirnya mereka itu berjodoh ya mau gimana lagi kan kita nggak tahu. Tapi kalau untuk saat ini gue tetap mempercayai dua-duanya hanya partner biasa, collab partner biasa cuy ya. Kalau Iver ya tadilah seperti gue bilang yang resiprokal itu chemistry-nya adalah Aifu. Tapi ya untuk saat ini memang hubungan mereka red alerts gitu loh. Dan apakah akan kembali green green line gitu ya. Ya lihat aja nanti ya kan. Kalau gue sekarang sih gue belum bisa ngomong gimana karena tadi sampai saat ini gue belum menemukan clue or petunjuk atau momen-momen yang menurut gue menuju ke green light itu gitu loh ya. Kecuali nanti ada pertemuan ya kan, mereka berdua kan baru bisa kelihatan di situ interaksinya seperti apa ya kan. Kalau saat ini kan belum ada, hanya kode-kode yang kita artikan sendiri aja, yang kita cocok logi sendiri kan, which is menurut gue ya itu kurang kuat lah untuk menyatakan bahwa ya kurang kuat lah. Intinya gue masih di mode break ya kan. Kalaupun nanti banyak ramalan-ramalan yang menyatakan mereka ini nanti bersatu bla 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 ya, makanya kan kita kan nggak tahu, masih banyak hari-hari ke depan cuy gitu loh. Tapi saran gue jangan terlalu berpatokan juga sama ramalan itu cuy ya. Karena nanti kalau kalian terlalu berpatokan, ketika itu nggak terjadi, nah kecewanya parah-parah tuh, udah ngarep gitu kan. Kan kalau gue perhatiin kalian tuh kan patokannya lemon, ada koko, mian,
Dua itulah kalau gue lihat ya yang paling hits gitu ya, yang paling banyak menjadi preferensi. Jangan terlalu juga. Yang pertama itu kufarat, ya kan, nggak boleh cuy ya. Walaupun memang ya kesininya banyak yang sama mirip, tapi bukan berarti harus jadikan patokan gitu loh. Karena tadi ya yang tahu jalur apa, yang tahu plot ya, yang tahu peristiwa-peristiwa ini ke depan ya hanya Allah gitu loh ya. Ketika itu nanti nggak sesuai, kalian sakit banget gitu. Jadi lebih baik kalau menurut gue ramalan itu ya buat lucu-lucuan aja lah gitu kan. Tapi tetap lo harus pakai logika, akal sehat dan kewarasan gitu loh. Maksudnya peristiwa yang real aja lah, yang lo bisa, kan bisa kita ngelihat dari peristiwa-peristiwa, momen-momen yang terjadi gitu kan. Bisa lah kita apa ya, kita cocok logi gitu ya. Apakah ini memang benar-benar akan berlayar atau karam atau gimana gitu kan ya. Kalau gue sih sekarang ngelihatnya ya masih break ya, belum karam. Kenapa harus karam gitu loh? Karam itu kan tadi kalau salah satu sudah merit baru karam. Wallpaper HP-nya aja masih di ring tinju kok. Ya banyak sih orang bilang itu menghargai momen, tapi ya menurut gue kalau emang bener kagak ada chemistry lagi ya, bener-bener nih udah hilang ilfil bener tuh Ais ya pasti digantinya lah wallpaper HP itu. Minimal kalau dia mau menghargai momen Beyond kan ada foto dia sendiri, atau enggak foto dia lagi AP gitu kan. Ya mungkin foto berempat itu terus dipasang ya karena dia masih ada feeling, dan memang ya saat ini modenya masih mode antar dulu lah gitu ya, mode move on dulu. Move on ya, bukan benar-benar move on loh ya, mode move on, pengen fokus karir dulu lah gitu kan. Makanya masih dipasang sama gelang TikTok lah Gelang TikTok itu ada artinya coy. Lu lihat aja, scroll down aja VT gue sebelumnya memang itu hubungannya sama Aifu kok. Terserah lu lah mau bilang gue siapa, Furel nih pasti yang suka. Selalu lah mau bilang gue halu, kayak udahlah Furel, lu berbahagia aja lah dengan pasangan lu tuh ya, nggak usah lagi lu ganggu gue sekali ganggu lu aja lu heran gue malu nih. Ya kalau gue sih meyakini kayak gitu gengs gitu ya. So udahlah kita ini aja lah ya, kita respect aja lah apa yang dilakukan idola kita. Makanya kalau gue bilang ya lebih baik kita tuh memang mode break. Kenapa? Jadi kita nggak berekspektasi yang aneh-aneh bro. Paham nggak maksud gue? Ya ketika kita sudah mindset kita break ya berarti ya dia bebas gitu loh. Paham nggak maksud gue? Ya bebas untuk berkolaborasi dengan siapapun, ya kan? Tapi kalau kita masih menganggap mereka nih apa gitu ya, in relationship atau apa, atau berlayar dalam keadaan private yang lo bilang, ya tadi pasti timbul posesif tuh ya. Pasti akan loh, kok Fuji masih mau sama yang collab sama yang ini. Nanti kita juga tuh pasti ke Aisar lu, gitu-gitulah ya, karena posesif tadi ya. Jadi ya udahlah ya, kata-kata pamungkas, sabar jodoh nggak akan kemana, sabar gitu. Oke, itu aja geng, santai aja geng, kita happy aja geng si peran ini geng. Jangan sampai kepikiran gimana, it's only siper gitu loh, kisah percintaan artis doang, ngapain lu pusing gitu loh cuy. Lu pusingin Wakanda nih mau jadi apa? Ya gitulah. Oke geng, selamat happy Saturday night, bye. Terkait interaksi mereka berdua yang terlalu lebay atau apa udahlah gengs ya. Kenapa kita harus cemburu geng? Mereka nih udah mode break loh.
Udahlah, nggak ada hati yang dijaga, nggak perlu dibanding-bandingin juga gitu loh interaksinya Furel sama Iver ini. Tuh mereka memang nggak in relationship, jadi ya bebas-bebas aja. Kenapa lu masih posesif gitu loh, maksud gue. Ya ternyata misalnya omongan Aisar ini gak sesuai gitu. Apa namanya, ngomong haram gini-gini. Kan dia ngomong bukber dengan ayang haram. Berarti bukber dengan orang yang dia sukai haram. Artinya apa? Kan dari situ aja udah jelas. Dia gak mau bukber sama Uti, artinya dia ada feeling. Benar gak sih? Itu aja mikirnya. Kalau dia ada feeling, dia gak mau bersentuhan. Maksudnya tuh dia justru respect, dia justru menghargai. Paham gak? Lu kan pernah lihat tuh yang dia nge-like VT yang memang videonya itu agak mesum gitu ya. Tapi ternyata itu kan caption dari video itu bagus banget kan, tentang bahwasanya cara dia mencintai dan menghargai pasangannya itu ya dengan tidak ada sentuhan fisik, dengan tidak merusak ya secara fisik si wanita itu gitu loh. Jadi maksud gue di sini ya berarti kalau dia buk bersama J, ya berarti dia nggak nganggap J itu ayangnya lah. Ya emang temennya. Kayak dia bilang, gue kagak bisa berteman sama cewek. Mau lu mau jadiin gue gay apa gimana nih gitu kan? Paham nggak? Ya terus dia ini berpelukan sama siapa sih? Apa sih adik iparnya ini, Mamari. Terus mau lu jodohin lagi gitu. Ya sudahlah, maksud gue kan Mamari and the King itu kan memang pergaulannya seperti itu gitu loh. Si Aisar juga di sana gue rasa serba salah. Kelihatan kok dari respon dia tuh kayak kikuk-kikuk gimana si Aisar itu. Paham gak sih? Ya harusnya memang Mamari and the Gang harus lebih menghargai sih prinsipnya Aisar. Maksudnya Mamari and the Gang kan sudah ngelihat aktivitas dia selama ini di TikTok maupun di Instagram. Harusnya dia lebih menghargai juga, lebih respect juga. Ini enggak alih-alih gaul gitu loh. Terus aja lu seperti itu. Harusnya kan enggak. Kalau dulu awal-awal iyalah aku paham gitu. Tapi kan sekarang kesini-sini kan Mamari kan juga pantau kan. Ngerti kan. Kenapa juga masih seperti itu gitu ya. Ya gue gak nyalahin Mamari 100%. Nyarahin dia 90%. Nah tapi kalau di sisi Aisar sendiri, gue juga gak ngerti kenapa gak bisa tegas menolak ya. Ya lebih ke gak enak aja kali. Atau mungkin ya udahlah, gue cuma nganggep lo temen apa gimana. Bukan berarti dia ada rasa cuy. Gue sih yakin dia kagak ada cuy. Ya karena ya gak mungkin juga lah cepet beralih kayak gitu. Tapi ya terserah lah ya. Susah gue kalau mau ngomongin Aisar ini. Karena kalian pasti mikir gue nih fans Aisar, pasti gue bela gitu. Ya kagak lah. Ya intinya gini lah ya. Kalau gue lihat dia ini kan tadi ya hanya menghargai sebagai teman dan memang ngerasa ini cuma pertemanan biasa. Ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Gak usah dijudge juga dia tuh munafik gini-gini. Jangan ya terlalu berlebihan lah kalau gue bilang. Kalau hanya dengan peristiwa seperti itu doang kalian langsung menjudge seperti itu gitu loh. Yang munafik lah, gak konsisten sesuai omongan lah. Ya menurut gue terlalu berlebihan sih ya. Gitu aja. Ya kalau gue sih menyikapinya, ya mungkin memang dia bingung juga gitu kan.
Lu gak lihat waktu si Mama Ari mau nyuapin itu si Aisyah kayak bingung-bingung gimana, ya kan? Mau ditaplok gimana nih cewek gitu kan? Ya harusnya Mama Ari lah yang lebih menghargai prinsip Ais gitu loh. I mean udah tahu orangnya agak menarik ya, ada agak kikuk kayak gitu, masih aja. Berarti masih lumayan gua lah ya. Maksud gue masih bisa lebih respect Ais loh. Yang waktu gue ketemu dia, gue kan pengen nyentuh tuh. Gue kan pengen nyentuh dia tuh. Pengen nyalam, bener-bener nyalam. Pengen megang dengan, bukan cuma begini doang. Tapi ya gue terus teringat gitu loh. Maksud gue tuh kalau gue mau selfish kemarin itu, ya gue gandeng aja orang, dia nyerahin kok tangan dia ke gue. Kan gue bilang, Ais, can I touch you? Terus dia ketawa kan, ngakak-ngakak. Terus gue juga ketawa kan. Terus oke, no problem. Diserahinnya kok tangan dia. Tapi tetep loh gue. Maksud gue tuh berpikir, gue gak boleh selfish. Gue tahu sebenarnya dia tuh gak mau. Cuma karena mungkin dia gak keenakan sama fansnya. Ibaratnya kan gue pengen nih. Gitu kan, makanya dia nyerahin tangannya. Bisa aja kok gue gandeng. Gue bener-bener gue gandeng, gue pegang gitu. Tapi kan lagi-lagi gue mikir, ibaratnya ya sebenarnya dia tuh nggak mau, makanya akhirnya gue cuma nyentuh begini doang, pakai telunjuk jari gue dong. Padahal sebenarnya kalau gue mau pegang bisa kok, dia udah nyerahin diri. Nah harusnya J lebih bisa berpikir kayak gitu loh. I mean masa lu nggak tahu Aisyah tuh sebenarnya nggak nyaman digituin, tapi lu tetap aja gitu kan. Gak ngerti juga maksud lu tuh apa gitu loh. Ya mungkin lo emang udah baper sih. Ya gitu aja lah. Ya sorry nih Ivor, gue bukan nyalain J, cuman gue ngerasa J gak bijak aja sih memposisikan Ais seperti itu. Mengkondisikan Ais di posisi yang ya seperti itu. Gitu loh, paham gak sih maksud gue? Ya gitulah. Ya wis lah gengs ya. Kalau ada yang bilang Aifu bubar, Aifu karam, kalau memang menurut kalian itu bisa membuat kalian lebih happy, gak stres, udah gak apa-apa, anggap aja kayak gitu. Karena gini, lu paksain juga, ini kan gak akan ada asupan nih. Ya kita gak tahu lah ya ke depan kayak gimana. Daripada lu stres, ya mending lu turun menurut gua. Karena memang kondisi kapal kita sekarang memang gak baik-baik aja gitu loh. So daripada lu stres, mending lu turun dulu. Nanti kalau misalnya memang ini sudah ada green light, ya kan, lu pantengin aja VT gua pasti bilang juga. Ya lu boleh lah naik lagi. Ya gue bisa merasakan apa yang kalian rasain, ya kan. Tapi ya udahlah gitu. Kalau gue sih gini, kecewa. Tapi kalau sekarang gue nggak kecewa karena gue tahu bukber juga mau V gitu loh. Ibaratnya ya udah sama-sama ini pengen buat suasana si Pran ini makin panas. Dua-duanya tuh diundang juga kok. F kan diundang katanya acara skincare. Ya si A juga gue yakin diundang say gitu loh. Tolonglah berimbang nilainya. Enggak lah, dia bukan tujuan ke Bali itu buat apa lu bilang temu Mama Ari atau gimana. Itu mah memang tujuan dia motor, tapi ya tadi bonus pasti di-invite sama Mama Ari. Itu loh. Iya kan? Ya wes lah, gitu aja geng Intinya sabar, doakan jodoh gak akan kemana. Oke? Bye. Nah oke teman semuanya, para fan Aifu dimanapun anda berada, jadi itulah barusan video reaksi yang bisa sajikan ya, terkait obrolan yang cukup lumayan agak lama ya, dari Bunda LSR mengenai terkait ini teman semuanya ya, bubur kemarin, dan ya terkait kapal Aifu ya, gimana kabarnya untuk saat ini. Nah untuk teman semuanya bisa mencerna atau bisa memberikan respon tanggapan ya di komentar di bawah sini ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.